Wah tapi Pakito Chusin. Wow, menarik Langsung ya, langsung jadi kombinasi dan sebenarnya Pakito Chusin juga oke sih menurutku selama dapat Pakito ya. Iya. Karena yang buat monster buat Pakito itu kalau sampai dia udah full stack, dia pegang flicker, itu MM dengan mage atau mid laner itu agak serem biasanya. Jalan kemanapun. Iya. Dan Atlas Wah, atas-atas. Di atas. Oke, yang menarik juga berarti ini membuka potensial buat Karin kan? Ya, Karena pasti. previously yang nge-ban kita dong. Iya. Tapi menurutku di sini masalah utama nanti ya untuk tim Liquid adalah kita sudah melihat 2 game berturut-turut Cloud lawan Harit. Iya. Dan Haritnya ini selalu ke pressure. Iya ya. Oke, tapi itu bakal bergantung sama junglernya juga ya. Kalau game pertama soalnya agak anomali nih. Ada Fanny kan. Jadi udah pasti ke pressure juga. Dan sekarang Fanny di ban. Menurut aku itu pancingan doang si Ben. Ben Fanny. Ben Blue, Ben Blue. Oh, ban ban blue. blue. Biar itu Ben Maxia kali. Kali ya. Wah, menarik sih. Last ban, jungle lagi kak Dok? Tadi gue sebenarnya, gue pikir ya karena seperti yang Om Wawa bilang, karena Haritnya lumayan kalah di match up 2 game berturut-turut. Gue pikir kayak di game ketiga Liquid bakalan coba untuk main keluar dari zona nyaman gitu. Mereka coba untuk ngambil nanti hero yang lebih dominan daripada Cloud di laning. Ya contoh kayak Leslie yang pernah kita lihat di MDL. Oh, wadaw. Nah, Iya, itu iya. mungkin bakal sedikit kejutan. Ya tapi karena seperti yang gue bilang ya, bukannya Haritnya Kyo juga jelek banget. Karena berapa kali juga partisipasi dia cepet. Tapi kan emang Cloudnya Kenjiski juga ketika dia dapetin ruang sedikit aja, dapetin space farming yang banyak. Late game dia benar-benar bisa masuk di team fight yang gak terduga. Dan gue akui, prediksi. Pancingan doang Pancing. Itu baru namanya prediksi. Dia bukan dia menyebutkan pro player. dong. Oh, iya, Ya, kalau iya. kita sih main dukun-dukunan kalau kita berdua sih. Tapi masih ada satu last band juga dari Fam. Masih ada bisa potensial ke arah jungler juga. Yep. Atau Who said there are no Kelihatan. shoes in life? I literally invented chip one. Pakito juga bisa ya. Oh. Yang buka portal keluar tukang tinju masuk lagi kan, kaget Iya. ya kan. Oh, oke. Oh, chip. Leo kah? Banyak sih ini bisa pertukaran Leo Suyo juga. Iya, rebutan itu sih. Tergantung siapa yang mau Leo, siapa yang mau Suyo. Ride like the crimson Leo. lightning. Your team is picking. Dan berarti mereka bakal butuh roamer yang bisa counter setup Atlas. Atau Bisa jadi. Wah yang susah sih Atau sebenarnya. Menurutku ya lebih ke badan aja sih. Badan, ya. badan. Ya. oke. Karena ini atas sudah pasti bakal nyusahin. Leo mau nabrak udah tarik lagi lebih dalam. Oh. Iya udah nabrak kayak Pakito juga tarik lagi sekalian. Gak mungkin dong Pakito mau purify. Iya dong. Iya. Main agresif ya harusnya. Oke, let's see. Dari Geek Fam, 2 pilihan terakhir mereka untuk melengkapi. Karena secara tim fight ini powerful banget ya area OP pack-nya 3-nya. Ini harusnya ke Suyo kan. Soalnya berat juga kalau main hero jalan kaki. Gak ada Baxia, gak ada Leo juga kan. Terus ngelawan Chusin juga. Suyo masih bisa jadi combo yang ngeri juga. Ini Elis. Dan Suyo. Karena pertukaran ya antara Leo dan juga Suyo. Benar. Misal diambil Suyonya ya udah mungkin Leomornya bisa dipakai dengan Geek Pump. Ada Alice. Muncul sekarang buat Alice-nya. FVCC ya yang bawa dengan Geek Pump. Dragon is ready Cow. anytime. Oh. Karena emang kalau tim fight nih Geek powerful banget ya harusnya. Areanya bisa Area OP pack. Ya. dijawab dengan pick off. Tapi butuh waktu semua sih dari King sih. Elis butuh waktu, Cloud butuh waktu. Suyo juga harus nyari snowball juga kan di early. Oke, jadi prediction dari kartu. Liquid, 3-2-1 dulu, yuk. Oke, main Git. Goodbye Liquid. Oh iya, 3-0. 3-0. Oke. Kalau lihat dari segi draft, mau nggak? 3-0. Dari draft ya? Iya. Oke, let's see. Apakah benar-benar akan menjadi 3-0 atau game ini bisa dibawa lebih lama lagi oleh tim Liquid ID? Di dalam match point untuk Geek Fam bersama dua casters kita, ada Aul dan juga Pak Pulung, silahkan. Oke, terima kasih Nevin. Terima kasih Ricardo, Maikis, dan Om Wawa, semuanya gue sebut. Semuanya, Iya. our panelis. Ya, Widih. langsung aja kalau gitu kita lemparkan kembali ke Enggak, our enggak, panelis. enggak. Apa sih? Enggak, kita lemparkan langsung ini match point. Tapi tadi katanya make it Afifi. Make it Habibi, anak muda. Hashtag make it more MPL deal. Ide. Yuk, yuk. Kau betul-betul kok ya. Oke, tapi ini match point untuk Geek Fam. Satu kemenangan yang mereka butuhkan untuk melaju ke final upper bracket. Widih. Widih. Yang akan menunggu lawannya kalau emang Geek menang Ya. antara Bigatron by Vitality atau Onyx. Oh nih, kalau misalkan Buset. menang nih, berarti satu langkah menuju Bonsu. Ngomong sama? Ngomong telepon? Pak Pari, Pak Pauli? Pari. Nah, itu.
Akhirnya ya kalau kita Parang lihat tritis kan. pantai mas selatan itu jauh kan dong. Tapi ya kalau kita ngelihat dari segi draftnya, kalau side laner yang kita lihat dari Geek Fam tadi kuat banget nih, Ya. Pakito Cloud dan sekarang akhirnya dipisah pak. Dipisah. Akhirnya dipisah. Ini beda lagi nih cara mainnya Beda lagi, lagi. nih. Beda lagi nih. Cuman efek sisi yang dimiliki sama Geek sekarang. Ini mendominasi sekali Bu. Ya, memaksa adanya penggunaan flicker ya pastinya untuk Kyo dan Richel. Sehingga nantinya kalau Kenziski mau ngejar, itu akan lebih leluasa lagi ya, tanpa adanya escape lebih lagi gitu loh. Iya. Jadi mau nggak mau kan. Dan Iya. coba. Ya Kyo oke lah. Selamat. Dia Purim. Tanpa ada trigger duet. Kevin. Wah, kecuri? Kevin tanpa orange buff di awal-awal. Iya, dan pastinya ketahan banget ya di level 3 untuk sekarang. Ya, Nazar udah level 4 dan mereka bersiap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Baloy skid down tapi Leoni berhasil menyelamatkan diri. Yap, akhirnya ada sebuah punishment yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Setelah adanya pencurian karena orange buff. Satu Oke. poin kill yang lumayan mahal. Dan sekarang Marcel cukup berani untuk bisa berada di barisan terdepan. Sementara Nazara sempat ada connect. Sementara itu dua player dimiliki oleh tim Liquid mereka. Mencoba untuk bisa mengantarkan terus-terusan damage yang mereka miliki. Tapi Aran yang sekarang Flicker udah langsung dikeluarkan. Aran mencoba untuk bisa mengantarkan damage kembali. Ada satu absorb damage. Dan Nazara pun dipukul mundur. Mereka masih bertahan Liquid. Wah, ini kudanya dipecut ya berarti. Iyap, Dengan langsung mengontrol tempo yang mereka inginkan. betul. Cari poin kill dan akhirnya kita ngelihat Aran akhirnya punya space. Dia nggak ketekan, dia nggak kepegang lagi. Dan dengan adanya Romer yang cukup aktif nih, nantinya Leoni bakal bisa melakukan pick off untuk bisa mengganggu, terutama untuk Nazara. Oke. Ini di atas. Yap, Aran ya. Berbeda dengan di game sebelumnya di mana Aran cukup pasif di awal. Dari Baloy, kembali tertinggal Baloy. Belum level 4, belum banyak yang bisa dia lakukan. Ya, dan masih tipis juga ya, jadi banyak tergerus dari segi HP-nya. Dan sementara itu, Boy, reward manipulation ada dua player berada di dalam satu kotak. Tapi boy, jalan terakhir yang bisa dia lakukan. Bahkan sekarang ada langsung aksi pembalasan dilakukan. Dua player dimiliki oleh Liquid dalam sebuah gila dengan sangat cepat. Walaupun Turtle berhasil mereka amankan. Dan Marcel berhasil berpindah tempat. ya dan Gifam sekarang lagi main at least ya. Karena turtle yang dilepasin, Ya. setidaknya mereka dapetin poin kill. At Dengan- least. At least. At least gue dapat 2 poin kill. Iya. Terus Liquid at least gue dapat. Turtle. Yap, dan Kyo kembali ya, ini matchup yang sama setelah 3 game juga head to head antara Haret dan juga Cloud. Yang sebenarnya 2 game terakhir ya sukses dibawakan sama Kenziski ya untuk menekan bagaimana Kyo untuk sekarang. Tapi yang membuat berbeda, tim Liquid ini untuk poros mid dan juga EXP-nya jauh lebih aktif sekarang. Oke. Belum lagi nanti Marcel di akhir-akhir ya. Aduh. Itu combo kan yang diharapkan kayak Fatal Link, kena Throne of Ruin, combo area of effect yang besar. Cuman ya untuk sekarang ngeliat tim Liquid masih bisa meredam hal tersebut. Betul. Liquid punya kecepatan sekarang dan mereka harus bisa memanfaatkan itu semua loh. Pokoknya culik terus ya dan zaman Force. Lalu dikeluarkan pula. Leoni berhasil menendang ke arah satu player di mana Nazara pun masih berhasil menyelamatkan diri. Di bagian belakang Tricelnya berusaha untuk bisa menangkap ke arah satu player dan berhasil. Nazara down. Mereka berhasil mendapatkan poin kill yang sangat-sangat diinginkan. Kenziski mau tidak mau harus pergi dari tersebut. Liquid masih mendominasi. Yap, dan itu dia targeting dari Leoni menuju ke arah Nazara yang begitu on point juga. Itu yang memang lagi dicari sama tim Liquid sekarang dan Kyo gak mundur. Yap, Kyo. Kyo-nya balik lagi. Zaman Force dikeluarkan. Berusaha untuk bisa memberikan damage ya. Ada Kenziski dan juga Baloyski. Yang penting informasi ada, Ul. Ya, dan itu mentalitas dari Kyo ya. Dia tahu Ya. dia gak punya Purify. Betul. Tapi dia masih tetap ada di situ karena Baloyski juga gak punya Fatal Link ya. Betul. Jadi pede aja langsung buka zaman Force untuk balikin keadaan dan ya sekarang gold dipegang sama tim Liquid perlahan juga. Turtle yang akan segera muncul, akankah bisa dilipat gandakan sebagai keuntungan untuk tim Liquid atau ada kontes paksa yang bisa dilakukan sama Geek Fam? Karena secara level ini Nazara juga cukup mengejar. Masih imbang gitu di sama-sama level 8. Yap. Sementara itu sekarang area Turtle dia, Baloy akan mengincar karena siapa? Baloy belum ada target yang bisa dia dapatkan. Wait, Richel, Crimson Pekan. Apa yang akan terjadi, Don? Bruin di area belakang, tapi coba lihat pergerakannya. Kevin down, hanya saja Aran tadi langsung ngegebuk perut Elis. Iya, Marcel menjadi pertukaran ya, tapi Kevin yang kena Fatal Link. Web kena tendang Kenziski, mau pergi ke arah mana? Dikeroyok Kenzi.
Tidak bisa kabur. Liquid tetap dengan speed yang mereka punya. Udah nggak punya apa-apa, Pak. Udah nggak Yap. punya Battle Mirror Image, udah nggak punya juga dari Purify. Sampai akhirnya ya, Kenziski menjadi makanan untuk tim Liquid yang sekarang ini kudanya udah ngacir. Gimana nih? Kuda yang dipecut setelah 2 game sebelumnya. Gak ngapa-ngapain, bingung. Udah ya sebelumnya emang kekenyangan kali susah lari. Iya. Dan sekarang benar-benar udah mulai diperlihatkan juga dan dari Geekfam yang akhirnya bermain di tempo yang diinginkan oleh tim Liquid kan. Aman banget nih untuk sekarang, Kyo-nya juga terjaga, dia udah nyumbangin 2 poin kill. Dan Leoni nantinya yang akan bisa men-trigger mungkin nanti ke arah Purify dari Kenziski. Plus juga ya targeting ke arah Nazara sih yang paling dinantikan juga pastinya. Ya. Ini Drichel juga udah mulai ya. Drichel sangat baik dari tadi juga beberapa momen dia ciptakan berhasil dengan Crimson Beacon yang dia milikin. Sementara sekarang Leoni cari dulu targeting siapa yang mau gue tendang. Masih aman, pelan-pelan dulu. Nah ini Aran unggul level, unggul Level. jalan. Akhirnya tidak terbelenggu gitu loh. Dari, Ya. dari 2 game sebelumnya kan Aran dipegangin. Yap, sementara itu berhasil menendang tadi seperti yang arah dari Baloyski. Baloyski akan kalah untuk membanting ke arah beberapa player yang ada di dalam area tersebut. Sejauh ini Paloy lah yang menjadi santapan. Ya, karena susah juga sih. Tadi nggak bisa nahan damage-nya. Tadi kayaknya agak sedikit ragu-ragu untuk mau ngefataling. Walaupun emang belum mulai mendekat ya ke arah Kevin juga. Dan ya lebih baik tumbang aja dengan spawn time yang gak terlalu lama juga. Sampai nantinya Flicker dan juga Fatalingnya akan ada siap di area turtle. Kalau Oke. memang mau ada teamfight dari Geekfam. Kalau mau. Kalau mau. Kalau mau. Kalau enggak soalnya udah dicepetin nih sama Kevin. Yap nih Aran ya. Aran akan kembali bermain bersama dengan minion seperti beberapa season ke belakang ya. Ya. Rindu Kenzie. kita Aran masa-masa. Kenzie, Lihat Kenzie. Mungkin karena pada ada Drichel. Drichel what? Drichel terperangkap kali ini. The way of Leoni. Seperti yang sudah dikeluarkan dan Nazara dan sementara Kenzie depan berbeda menjadi santapan dari Kyo. Kyo masih ingin lebih kah? Ada Baloyski yang sudah ada juga Fatalika. Kode karena 2 player di bagian belakang. Abu Rilwan main player dan juga pula Aran yang menghilang. Leoni berhasil selamat. Leoni langsung pergi. Iya, tapi tadi Kenziski ngebawa Drichel ke Nazara. Dibawa kan nih, Ya. gua kasih makan nih ya. Tapi ternyata ada backupan yang cepat juga sama tim Liquid sampai akhirnya membuat dari Nazaranya pun harus meregang nyawa. Ini pertukaran-pertukaran yang ingin dilakukan juga. Dan kali ini Leoni Oke. Wah Leoni gak ada takut-takutnya dia. gak ada dia. Ada Shunpo, aman aja. Iya di rumput mau ada siapa juga santai. Iya, dan kalaupun dia diangkat ya, harusnya gak masalah. Dia bisa mancing resource gede juga untuk Fataling. Oke, dan Nazara kali ini Hunter Strike udah selesai. Karena tipikalnya yang cukup berbeda ya, nggak Skypierce untuk Nazara. Karena mungkin dalam keadaan yang cukup tertinggal ya. Jadinya belum ada Skypierce juga untuk seorang Suyo kali ini. Hah? Oke, tapi Kevin, Oke, ada Kevin di dalam rumputan. Apa yang akan terjadi? Bater Fatalik! Kali-kali 2 player dan Destiny ada 1 belas dua Drichel down kah? Karena sekarang Drichel langsung menghilang. Kevin yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Kevin yang pun masih bertahan tapi tidak. Untuk satu lawan yang berada di depan dia karena di depan berbeda. Sahabat Force pun terlihat. Tenang Ruin hanya menjadi satu lingkaran yang membuat dirinya terjebak dan Liquid. Mereka bangkit. yes, Drichel tidak selamat tapi bayarannya adalah 4 pemain. Wow, dari Geekfam yang harus juga mereka dapatkan. Wah, berat sih ini. Karena udah semakin leluasa kan. Tadi Kevinnya low HP tapi killing spree juga kan yang dia punya. Akhirnya survive dan akhirnya ngebalikin keadaan. Sekarang bakal nge-swing lagi gold yang dipegang sama tim Liquid 4.400. Semuanya dikuasain. Objektif yang 2 game sebelumnya kita lihat dipegang sama Geekfam sekarang dibayar. Yap. Di atas diri, ada 1 blazing duet. Motivasi dilakukan untuk Kenziski, namun sekarang Fatali pun terlihat dalam area tersebut. Kevin dia down. Sementara Baloyski pun ikut lejap. Namun di bagian belakang coba lihat hidup Aboy gak ada tenang-tenangnya loh. Leoni, the way of Leoni membuat hidup Aboy benar-benar terancam. Dilanjutkan lagi dengan Drichel, ada Crimson Beacon udah sudah kuangkat pula. Hey, sisa 1 bar kayak begitu. 3 orang yang habak. Bener, hampir adu mekanik ya antara kedua belah mid laner. Tapi ya Aran sekarang Wah kenceng banget dulu. leluasa banget Pak Aran ya. Ini dia Aran, tumbuk terus. Aman banget dia, nggak kepegang gitu loh. Untuk di game ketiga ini. Dan teamfight yang dimenangkan sama tim Liquid. Membuat mereka juga punya kesempatan lebih luas untuk secure menuju ke arah Lordnya. Walaupun Baloyski
mencoba untuk mencari informasi. Tapi gak banyak yang bisa dilakukan sih, karena Flickernya juga gak ready nih kalau emang mau ngasih serangan kejut. Yap. Karena secara damage deal untuk Geekfam instant kill-nya gak ada. Harus benar-benar dipok dulu sama Kenzie ataupun Aboy, baru nanti Nazara masuk bersih-bersih. Yap, Leoni mancing. Iya. Nah, dalam rumput bareng-bareng. Nah, kena annihilate ya dia barusan. Yep. Olioni. Oke. Ini, wah, zaman Ford mendadak. Aboy kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Kyo dan Fatalik terlihat di dalam area tersebut. Berzan membuat Paloy meskipun lejap. Damage instan sudah mulai terkumpul di Liquid. Iya. Wadaw. Karena memang juga ini untuk secara frontliner untuk Geekfam juga masih minimalis ya. Ya. Marka implementationnya belum jadi dan Baloiski juga bukan tipikal hero yang bisa tahan badan lama gitu loh di depan. Dan itu dimanfaatkan oleh tim Liquid sekarang untuk menggedor base turret yang tersisa dari Geekfam. Bottom lane harusnya akan hancur. Yap. Bagian bawah sudah rubuh. Di atas ada Lord tapi Kenji masih mencoba untuk bisa menghilangkan karena Lord tersebut. Aran akan memimpin gak bagaimana zona pertempuran ini karena satu tumbukan sudah masuk, satu tumbukan sudah melayang. Udah Barbian pula sudah dipanggil. Ribuan Revelation ada dalam area tersebut sementara mereka masih in and out dengan sangat cepat. Damage dari Kill tidak terpadu dari sakit banget. Udah terlihat dengan sangat jelas Stone of Ruin gak memberikan impact apapun. Namun sejauh ini Paloy harus tetap menjadi garda terdepan untuk melakukan efek sisinya. Iya, tapi ini di menit 12, 3 base turret hancur. Dominasi dari tim Liquid dan bahkan Kyo. Ya oke, dan Leoni gagal sepertinya untuk bisa menendang. Ya, ada flicker tadi yang keluar juga dari Leoni ya. Tapi belum ada target optimal juga tadi. Dipaksa untuk mundur lagi, gak boleh terlalu overcommit dari tim Liquid. Karena hampir 10.000 perbedaan gold. Sekarang balasan yang dilakukan oleh tim Liquid ini cukup kejam. Tinggal gimana cara mencari lagi finishing touch. Yap. Endgame-nya akan seperti apa nih? Ini benar-benar melambangkan bagaimana identitas server kita. Brawl. Iya. Berantem terus. Tensinya tinggi. Tensinya tinggi. Maunya berantem terus. Karena memang udah unggul banyak Pak. Gimana secara Iya. atribut juga untuk tim Liquid ya udah siap banget untuk tempur. Bahkan gak Iya. segan-segan Kyo-nya yang ada di depan, dia ngepok duluan. Ya kan buka Chrono Dash langsung Synchrovision juga. Dan kali ini keadaan kembali tenang. Tim Liquid juga gak boleh terlalu lama ada di area defensif dari Geekfam. Mereka lebih memilih untuk lakuin adanya freeze minion nih. Memaksa untuk pemain-pemain dari Geekfam keluar. Karena udah gak ada resource sama sekali nih. Jungle-nya habis, minion juga gak maju. Dan secara itemization ini juga Kyo udah pede banget nih. Holy Crystal, Divine Glaive udah beres. Tinggal bebas item terakhirnya mau kemana. Blood Wings mungkin bisa jadi pilihan juga untuk cari shield biar lebih sustain lagi nanti di dalam satu buah team fight. Dan Lord sekarang sudah muncul. Lord sudah muncul. Kan seperti apa? Ada fleeting time ya sekarang. Iya, Paloy. waiting time. Tapi pertanyaannya kembali lagi. Whip. Kalau memang nantinya akan ada inisiasi, Ya, siapa yang bisa follow up damage secara instan? ini kayaknya Kojo marah ya. Hei, sakit banget Leoni. Bisa kan dia menyelamatkan diri dengan immortal dalam tubuhnya. Dan sekarang ada serangan balasan langsung di sebelah Liquid. Mereka berusaha untuk bisa memberikan impact apapun itu. Nazara bola sempat hilang dalam sempat. Paloy di bagian belakang langsung terpisah dari rekannya. Ada satu poin lagi berhasil didapatkan Kevin down. Tapi Kenzie pun langsung terkena impact. Bagaimana tumbukan dadanya bunyi dak langsung dan Marcel berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Base-nya terbuka Liquid. Mereka mendominasi Liquid. Bersiap untuk bisa bakunya habis. Pertahanan Geek. Menggagalkan clean sweep dan kali ini tim Liquid yang terpecut. Game ketiga mereka dominasi secara total, secara ugal-ugalan. Tidak memberikan ampun sama sekali. Dan memaksa Geekfam untuk memperpanjang lagi series ini. Yap. Match point yang apabila mereka menang, mereka lanjut, tapi ternyata Liquid tidak segampang itu untuk dikalahkan. Dicuri kali ini kemenangan Geek. Diambil, diacak-acak di depan mereka dengan sangat cepat, Ul. Dan ini gap yang Brutal ini, brutal. Liquid brutal banget ini. gap paling jauh selama series ini ya. Dan Wah. itu didominasi sama tim Liquid yang lagi berhadapan dengan match point untuk Geekfam.
Mereka harus benar-benar clean 3 game yang tersisa. Dan kali ini hanya tersisa 2 dan Iron Shiki. Loh. Ada Mas ganteng rupanya di situ ya. Nah, itu mungkin ada buff tambahan kali ya. Iya. Iron Silum gitu emang. Hah? Kita tuh emang ya Itu Iron Silau lu mah. buset deh. Bukan. Tapi itu dia ya, karena kita tahu dalam keadaan tertekan, tapi tim Liquid membuktikan juga gimana caranya mereka keluar dari zona tersebut. Mereka bisa main jauh lebih rapi Ya dan akhirnya memisahkan Cloud dan Pakito. Tetap ya kuncinya di situ. dipisahkan mereka. Ya. Dan yang bisa menjawab itu semua tadi kayaknya kecepatan mereka juga. Ini Coach Honjao setelah kemarin mendapatkan predikat the best coaching staff. Ya. Berpikir keras dia. Harus. Kita harus naikkan speed kita, RPM kita. Jangan mau kita yang tersetir. Jangan mau. Kita harus nyetir. Iya. Benar. Tapi balik lagi dengan hero nyaman juga kan. Ada Diomor. Ya, kayak kuncian udah Iya, mungkin ya. Leomor ini. Kan pasukan berkuda. Tadi aja enter nyari kuda kan. Iya. Dan di sini juga Nazara nggak susah banget ya buat selamat. Genshin Skin juga nggak keleluasa di game sebelumnya karena ya selalu ada Aran. Dan ini di Pakito. Yang akhirnya ngebuat dari Aran tuh bisa gerak. Oke. Dan game masih berlanjut. Jadi langsung saya untuk sekarang. The hour panelists, let's go. Bedah semuanya. Terima kasih para casters dan wah prediksi yang lagi-lagi dipatahkan nih. Prediksi dari Maikes dan juga Om Wawa. Nggak usah sombong gitu dong. Enggak, Baru sakit, satu terus. ya. Nggak usah sombong gitu. Tapi gimana menurut kalian apa yang sebenarnya jadi kesulitan nih buat Gig di game ketiga? Buat Gig di game yang ketiga. Iya. Wah itu Pakito sih tadi. Waktu itu juga Benar-benar masalah ya? sangat merepotkan sih untuk Pakito dan menurutku adalah salah satu opsi sebenarnya nih. Pick Iya. or ban aja ini Pakito. Karena dari tadi kita melihat Pakito itu selalu bisa bermain loh. Hah? Gak ada istilahnya Pakito bisa di zoning, gak ada istilahnya Pakito kena pressure, dia selalu bisa jalan. Jadi satu hero itu yang akhirnya menimbulkan efeknya ya, set efeknya itu adalah Kyo akhirnya bisa bersinar. Yo. Gak ditargetin sama sekali lagi. Iya ya. Bebas banget ya. Dan mungkin mendapatkan Liomor juga. Ini adalah salah satu kartu juga tadi untuk tim Liquid. Karena Liomor tadi 1 pixel HP loh. Masih selamat gak tumbang juga. Jadi banyak momentum yang didapetin dan juga pergeseran. Mungkin kan menuju ke second pick. Terus juga pergeseran yang lain main pick off dengan Chow-nya tadi. Dari Leoni juga bagus. Jadi dapetin banyak sebenarnya tadi buat tim Liquid.